Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, mari meminta pertolongan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang boleh kami dapatkan dari Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon tolonglah kami supaya kami memahami apa yang Engkau inginkan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-32, ayat yang ke-38 dan 39. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Ketika kita mengingat apa yang menjadi permasalahan manusia secara keseluruhan, ialah ketika mereka tidak tahu siapa diri mereka sebenarnya. Banyak orang merasa bahwa dirinya adalah orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang pintar, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang berpendidikan, dan orang yang tidak berpendidikan. Sesungguhnya itu bukan menandakan dia mengenal dirinya. Itu menandakan ia tahu siapa dirinya, tetapi mengenal dirinya jauh berbeda dari hanya sekedar mengetahui hal-hal tersebut. Tetapi permasalahan utama ialah ketika banyak orang tidak kenal siapa dirinya, sehingga mereka mencoba mencari jati diri orang lain untuk dijadikan sebagai dirinya. Ini menjadikan banyak orang mencoba mencari role model atau mencari idola-idola di dunia. Dan akhirnya mereka menemukan orang tersebut, dan ketika orang yang mereka idolakan itu mengecewakan mereka, akhirnya mereka patah hati, mereka tidak lagi bersemangat, dan akhirnya membuat mereka rasanya tidak lagi berarti. Ini menandakan bahwa seseorang sedang mencari orang lain untuk memuaskan dirinya. Tetapi uniknya, Tuhan itu selalu memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Dan Allah juga sering sekali menyatakan bahwa siapa sebenarnya umat-umat yang dipilih oleh Dia. Maka pada ayat yang kita baru saja baca, ingin mengatakan bahwa Tuhan sedang memperkenalkan siapa sebenarnya umatnya. Maka Tuhan berkata bahwa kamu adalah umatku. Aku akan memberikan kamu hati dan tingkah langkah yang satu. Artinya apa? Setiap orang yang percaya diberikan Tuhan sebuah hati yang baru, hati yang bersatu bersama dengan orang percaya lainnya untuk menyembah Tuhan. Maka Tuhan sedang mengatakan kepada kita, aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. Kita sedang diberitahu bahwa identitas kita adalah sesungguhnya milik Tuhan. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga ketika kita sadar bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan, maka harusnya kita menggunakan hari-hari kita ini sesuai dengan kepunyaan Tuhan. Jikalau kita memiliki sebuah barang dan kita mencintai barang itu, maka pasti kita akan menjaganya. Maka ketika Tuhan mengatakan kita adalah umat kepunyaannya, maka ini memberikan arti bahwa Tuhan akan terus menjaga hidup kita. Dan kita harus berlaku sebagai anak-anak Tuhan. Maka kenapa Tuhan ingin memberikan kita satu hati yang lain atau hati yang baru? Karena yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang bukan umat Tuhan ada di dalam hati kita. Orang yang menyebut dirinya adalah anak Tuhan, pasti hatinya bersatu dengan hati orang-orang yang percaya lainnya. Mereka bersatu memuji dan memuliakan Tuhan. Maka ketika kita melihat dalam Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 19, Tuhan sekali lagi ingin mengatakan bahwa Ia memberikan hati yang baru, hati yang taat kepada umat kepunyaannya. Dan kita juga mengetahui hal ini dalam Yehezkiel pasal 36. Dan Ia juga sekali lagi mengulang-ulang bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita bisa melihat ini di dalam kitab Ulangan. Dalam Ulangan 6 ayat 4-9, Tuhan berulang kali ingin memberikan kita hati yang baru sebagai umat kepunyaannya. Dan di dalam Yeremia 24 ayat 7, 30 ayat 22, 31 ayat 33 ingin menyatakan bahwa kita ini benar-benar milik Tuhan. Dia sangat menginginkan kita terus berada di dekatnya.
Maka jika kita membaca bagian ini, apa yang ada dalam pikiran kita ialah satu, kita ini adalah umat Tuhan, artinya kita dijaga oleh Tuhan. Yang kedua, kita adalah umat Tuhan, diberikan hati yang baru dan satu hati yang lain, supaya kita bersama-sama dengan umat yang percaya lainnya bersatu memuji Tuhan. Dan yang ketiga, jika kita adalah umat Tuhan, maka kita akan mengajarkan bagaimana menyembah, bagaimana firman Tuhan kepada setiap keturunan kita yang akan datang. Tuhan menginginkan umat kepunyaannya sepanjang masa memuji Dia, sebab Ia memberikan kita hati yang baru untuk kebaikan kita. Ia di sini berkata bahwa Ia memberikan kita hati yang lain supaya kita takut kepada Dia. Takut akan Tuhan berarti mengasihi Dia, menghormati Dia, tidak mau melukai hatinya, dan memuji Dia sepanjang masa. Ini semua untuk kebaikan kita dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kiranya Ia menolong kita, Tuhan yang memberikan hati yang baru itu, yang menyatukan kita bersama orang percaya lainnya memuji namanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus datang kepada Tuhan, menyembah Dia, Tuhan yang memberikan hati yang baru. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Engkau mengganti hati kami yang keras dengan hati yang lembut, supaya kami memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan, dan berkumpul bersama orang-orang percaya untuk menyembah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.